Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Netizen warganet rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mentauhidkan Allah, tidak dengan berbuat syirik atau menganggap ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern ini masih banyak umat manusia yang mencari kekuatan-kekuatan selain Allah, di mana Allah seolah-olah ditiadakan atau disebandingkan. Masih banyak orang belum percaya diri bahwa yang memberi kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih banyak orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan setan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Perjanjian-perjanjian manusia dengan setan yang sering kita dengar, bahkan sejak saya balita sampai sekarang. Misalnya perjanjian-perjanjian yang untuk mencari harta kekayaan. Walau alam itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya sekedar mengupas saja, tidak menuduh siapa-siapa, tapi itulah yang terjadi kabar-kabar di masyarakat. Misalnya ada orang ngingu tuyul atau memelihara tuyul. Tuyul adalah sejenis hantu seperti anak kecil, gundul, dan ya hanya pakai cawet saja. Itu maaf, ini banyak yang tertawa. Maaf para netizen, ini saya tergoda dengan para audien yang begitu antusias sampai batuk ini. Jadi tuyul itu jenis makhluk halus anak kecil yang biasanya digunakan oleh pencari kekayaan untuk nitori receh-receh di pasar-pasar dan sebagainya untuk mengumpulkan kekayaan. Kadang-kadang juga mencuri. Itu salah satu metode mencari kekayaan lewat media tuyul. Nah, tapi yang berbahaya, ada berita walau alam ini kebenarannya tolong diselidiki. Katanya tumbalnya adalah nusuk kepada induk semangnya atau majikannya. Nusuk. Jadi tuyul itu nusuk, atau netek. Walau alam itu. Nah, itulah akibat dari mencari kekayaan lewat tuyul. Ada juga mencari kekayaan lewat babi ngepet. Ini lagi viral di media massa. Ada orang pura-pura nangkap babi ngepet. Memang sebenarnya babi ngepet ya dalam masyarakat khususnya di Indonesia ya sebenarnya ya ada isu begitu. Tapi jangan kita membuat isu pura-pura nangkap babi ngepet, nanti tertangkap, itu kasihan dan sudah terancam penjara 10 tahun. Jadi babi ngepet menurut orang tua dulu, jadi ketika babi ngepet itu mengelingi rumah, ngelesot, asak-gesek di dindingnya, nanti harta kekayaan yang ada raib. Nah, itu masalah mistis sih. Itu salah satu perjanjian dengan setan dengan babi ngepet. Ada juga kucing, pakai namanya kucing pahit. Jadi mencari kekayaan lewat media hantu kucing pahit, itu juga ada. Ada juga bulus putih. Jadi memakai bulus putih, walau alam itu caranya bagaimana saya kurang tahu. Tapi ada juga bajul putih juga ada. Terus ngipri monyet dengan pakai monyet juga ada. Ada juga dari nyi blorong. Nah, nyi blorong biasanya walau alam, konon menurut cerita walau alam, banyak Allah yang tahu, setiap Jumat Kliwon
itu sang majikan atau yang mencari kekayaan itu tidak tidur dengan istrinya tapi dengan nidorong. Walau alam itu ada juga yang model ya tumbalnya ada tumbal yang dari keluarga, ada tumbal yang dari orang lain. Nah, itu semuanya itu adalah perjanjian dengan setan. Memang apa bisa setan memberi kekayaan? Dan semuanya adalah atas izin Allah. Hanya saja Allah tidak merintui kekayaan yang model itu karena itu adalah termasuk hal-hal yang kalau bahasa kerennya ya itu syirik musyrik. Nah, mencari kekayaan lewat perjanjian dengan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Islam telah mempunyai metode tersendiri untuk mencari kekayaan, yaitu dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat duha tiap hari itu ya kalau diniati ya biar sejahtera dunia akhirat. Terus ada juga surat dalam Al-Quran namanya, kayak saya dulu pernah mengatakan, ini surat pengentasan kemiskinan. Yaitu surat Al-Waqiah, baca tiap hari. Membaca tiap hari surat Al-Waqiah. Jangan membaca babi ngepet, tapi membaca surat Al-Waqiah. Jadi itu metode mencari kekayaan menurut Islam. Jangan perjanjian dengan setan. Juga dalam secara umum bahwa dengan bertakwa maka akan diberi rizki min haitsu la yahtasib, seperti dalam surat At-Tolak ayat 23, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dan akan diberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jalannya rezeki dalam Islam juga ada, yaitu nikah. Karena itu yang belum nikah, cepat-cepat nikah biar rezekinya lancar. Maaf ini, mbok ada teman saya yang belum nikah ya. Dalilnya apa? Dalam surat An-Nur ayat 32, nikahkanlah bujang-bujang dan perawan-perawan bujang-bujang jika mereka belum memiliki harta, Allah yang akan memberi kekayaan. Karena Allah Maha Kaya, itu dalam surat An-Nur ayat 32. Jadi janji Allah itu, jadi janji Allah itu adalah benar. Inna wa'dallahi bil haq. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Jadi mencari rezeki dalam Islam itu sesuai dengan yang digariskan oleh Islam. Jangan mencari lewat perjanjian dengan setan. Karena ya kadang-kadang kita dihina oleh tetangga, dihina oleh kolega, dihina oleh ya teman-teman di kantor. Nah, orang tahu duit. Nah, akhirnya dia mikir frustasi, bojone ngambek, anaknya ngambek, dia sowan ke sebuah gunung yang bingit, hung liwang-liwung, jalma moro jalma mati. Akhirnya dia diberi saran untuk ya mengadakan perilaku lah, mistis, tapa dan sebagainya. Akhirnya dia pulang dengan mendapat kekayaan yang dengan perjanjian dengan setan dengan syarat-syarat tertentu, dan itu nanti akan membawa kita sengsara dunia dan akhirat. Sengsara karena keluarga kita kadang-kadang habis, akhiratnya apalagi karena itu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari kita berislam secara kafah agar tidak tergoda oleh gemerlapnya dunia yang semakin aduhai ini, dan akhirat lebih aduhai daripada dunia. Kecantikan wanita dunia tidak ada apa-apanya dengan kecantikan bidadari akhirat yang sudah melambai-lambai ingin kita lamar segera. Semoga di Ramadan hari yang ke-18 ini kita termasuk orang yang dirindukan oleh bidadari surga yang tak pernah marah, tak pernah besengut, tak pernah jaluk duit dan lain sebagainya, tapi minta dilayani secara spektakuler.
dan secara masif serta ya sangat-sangat puas, tidak seperti puasnya di dunia yang hanya fata morgana saja, tapi kalau di akhirat ada realita kehidupan yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.